Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Setiap langkah-langkah yang kita pikir tanpa tujuan, sesungguhnya Tuhan terlibat, ambil bagian dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sadar itu dan kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, maka tuntunan dan pimpinan Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita. Memasuki bulan yang keempat, ya. Setelah kita bulan lalu kita belajar tentang menabur di masa-masa yang sulit, tetap konsisten, ya. Di bulan Februari, kemudian terus bulan Maret, maka pada bulan ini kita akan meneruskan firman Tuhan untuk menabur di marketplace, melalui proyek-proyek atau nilai-nilai sansip, pembapaan di keluarga, atau dimanapun Tuhan menaruh hidup kita. Sehingga go and be fruitful akan menjadi bagian yang terus kita kerjakan sepanjang tahun. Sehingga kita akan menikmati hasilnya ketika Tuhan memberikan kepada kita sahabat-sahabat baru, mereka yang di dalam kebimbangan, keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan, tidak tahu jalan yang harus dipilih. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pengertian dan pemahaman, bahkan kebenaran, bahkan juga dilatih, kita harus berbagi, mengajarkan hal itu kepada setiap orang yang kita temui dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi pada hari ini, saya memberi judul menjangkau dan memuridkan di marketplace. Kenapa saya memberi judul ini? Karena sesungguhnya setiap anak Tuhan, saya ulangi, setiap anak Tuhan adalah berkat bagi siapapun yang berada atau ditempati oleh dia. Ketika seorang anak Tuhan dibuang di suatu tempat, dibuang bisa juga berarti ditugaskan di tempat tertentu, maka dialah berkat bagi tempat itu. Ketika kita dikirim sebuah perusahaan, itulah kita di situ menjadi berkat. Ketika kita ada di dalam masyarakat, komunitas pedesaan, di situ kita menjadi berkat. Dimanapun keberadaan kita adalah pribadi yang memancarkan gerakan kasih Bapa. Sesuatu yang dunia ini tidak bisa beri. Sesuatu yang dunia ini cari dan tidak mendapatkan. Tapi melalui kehidupan kita. Yaitu apa? Mengasihi dunia. Karena kita bertemu pada sang sumber. Ya, sumber itu datang dari Bapa. Dan sumber itu memberikan kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan sumber kasih yang satu arah, unconditional, intentionally, didorong penuh Tuhan mengasihi kita, maka dalam diri kita ada aliran-aliran kehidupan. Itulah yang disebut kita bisa mengasihi orang. Karena Kristenan itu disingkat hanya satu kata, kasih. Karena itu keberadaan kita dimanapun, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Engkau wajib memancarkan kasih Allah. Bukan wajib karena terpaksa, bukan wajib karena ini sebuah tugas, tapi ada satu kerinduan yang tidak bisa dihalang-halangi. Orang itu bahagia, orang itu hidupnya dibebaskan. Saya dulu terikat, saya dulu mengalami banyak hal yang tidak bisa membuat bahagia. Kini saya bahagia. Begitu bertemu orang, tidak mungkin orang itu tidak bercerita. Kalau di dalam hidup ini kita hanya berdiam saja.
maka kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita dan orang tidak merasakan itu. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 di dalam terjemahan baru. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, Pak Handrianto dari Sidoarjo ya Pak, dibuang ke sini ya. Sekalipun dalam bahasa yang lebih keren ditugaskan ya, dipindahkan. Tetapi sebenarnya dibuang. Karena rumah kita di Sidoarjo, saya dari Blitar. Kota Bung Karno ya. Proklamator, meskipun banyak orang salah dipikir proklamatornya lahir di Blitar, bukan. Proklamator lahir Surabaya tapi meninggalnya di Blitar. Keluarganya Bung Karno banyak yang di Blitar. Saya pindah ke sini. Saya merasa bahwa kehadiran saya juga harus mengupayakan kesejahteraan. Siapa yang asli Cikarang? Coba saya angkat tangan. Iya. Cikarang Cibatu nggak banyak ya Pak Heri Sugianto ya. Kalau gitu siap-siap Pak Heri nanti kita buang. Ke Banyuwangi buka cabang di sana dan dia jadi berkat di sana. Artinya kita enggak bisa menentukan jalan sendiri, kadang-kadang kita dipindahkan. Itu bukan berarti kita promosi, istilahnya ada yang istilahnya mutasi, istilahnya demosi, itu cara saja. Tapi dimanapun kita berada, kehadiran kita itu berkat, bilang kiri kanan, berkat. Jadi kalau Bapak Ibu ada di RT, di RW, engkau berkat. Ketika tetanggamu kesulitan apa-apa, ide muncul dari dirimu. Oh ada ide Pak, oh orang Abalaf itu idenya selalu bagus. Jadi berkat. Yang saya percaya, itulah tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai terang dan garam. Menerima kasih Bapa yang utuh tanpa syarat, memenuhi hati kita, ya, sadar dirinya dikasihi, kemudian terus-menerus menjaga hubungan itu, dan kasih itu tidak berhenti di dia, tidak tahan dia. Tidak tahan. Kayak orang buta, disembuhkan, terus Tuhan bilang apa? Jangan cerita, mana mungkin dia nggak cerita. Kenapa? Saking senengnya, saking berbahagianya. Karena itu, pengenalan akan Tuhan itu sungguh membahagiakan. Indah sekali. Dan kita tidak mungkin berhenti bercerita sampai Tuhan memanggil kita. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Ada banyak false belief, keyakinan yang salah di masyarakat. Tentu ini hanya sebagian saja. False belief-nya rohani dan jasmani. Oh, kalau kita sedang bergaul, bekerja itu urusan duniawi. Caranya cara duniawi saja. Nah, kalau di gereja itu rohani, kudus. Kalau di retreat, benar hidupnya. Ngomongnya ditata. Mengutamakan orang lain. Kalau mau makan, sekalipun lapar, silakan Pak duluan, kan gitu. Itu di retreat. Tetapi di dunia, di kehidupan sehari-hari, dia pengen nomor satu. Itu dipisahkan. Cara yang salah. Saya harus katakan dengan sungguh-sungguh, sepanjang tahun lalu, kita menemukan tema, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan kebenaran firman itu hanya teori. Praktek. Tidak ada pemisahan ini. Engkau di hari Minggu anak Tuhan, dari Selasa sampai Jumat engkau anak setan, bukan. Kita semua anak Tuhan, terang kiri kanan, engkau anak Tuhan. 24 jam, 7 hari seminggu.
Karena praktek hidup kita mesti clear Bapak Ibu. Jujur, jelas. Kemudian juga istilahnya sekuler dan rohani. Dipisah-pisahkan. Kalau sekuler boleh dosa. Semua melakukan Pak. Semua melakukan, kenapa kita tidak? Hari Minggu kita mengangkat tangan, memuji Tuhan, nangis. Wah, terima kasih keselamatan yang Tuhan beri. Baru sampai parkiran, mobil kita diserempet, yang keluar sumpah serapah. Saya tidak mengajarkan kita semua nggak ngurusi harta kekayaan kita, tidak. Tapi tetap kuasai diri. Oh, mobil keserempet ya, kita cari orangnya. Gimana pertanggungjawaban? Nggak usah marah-marah. Orangnya nggak ketemu, ya wes ampuni, nanti Tuhan ganti. Tapi hidup yang seutuhnya itu, whole itu, harus dimiliki. Nggak perlu kita kelihatan rohani pada masa-masa, pada waktu-waktu kita retreat, pada waktu kita di gereja. Kalau kita pulang dari gereja merasa diri kita rohani, kemudian yang lain itu, yang nggak ke gereja itu orang-orang yang pendosa, maka kita sedang salah. Karena kehidupan kita tidak berhenti ketika kita pulang dari gereja. Justru prakteknya ketika di kehidupan rumah tangga. Bilang kiri kanan, saya tahu yang dimaksud. Pelayanannya penyembahan keren banget. Hadirat Tuhan turun kalau dia menyembah Tuhan. Tapi kalau maki-maki, seluruh kebun binatang di absen satu demi satu. Nggak ada yang kelewatan. Tuhan tertarik kehidupan kita yang seutuhnya. Tidak dibedakan. Saya suka menangis. Kalau kehidupan hamba Tuhan, baiknya di hari Minggu, baiknya waktu retreat, baiknya waktu dilihat orang. Baiknya kalau sedang punya keinginan, sama itu sebenarnya Bapak Ibu, dengan orang-orang yang lagi jualan. Apa itu? Robot, multi level. Udah lama gak ketemu, ditelepon jauh-jauh. Pengen ketemu. Tapi motivasinya jualan. Baiknya karena ada kepentingan. Baik di dalam Kristus. Karena apa? Karena kasih yang kita terima tidak berhenti di kita. Di situ kita teruskan. Kita ingin semua orang hidupnya bahagia. Menjadikan Yesus Tuhan. Hidupnya berubah. Dari hidup yang tanpa makna menjadi penuh makna. Hidupnya punya perencanaan yang baik. Karena banyak orang Bapak Ibu menjalani hidup sambil mengalir. Ketika ditanya kenapa kok hidupmu mengalir? Saya takut gagal Pak. Gagal maneng. Orang yang gak punya perencanaan hidup, hampir pasti hidupnya makin turun Bapak Ibu. Karena itu kita perlu mendesain hidup, merencanakan hidup, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian false belief yang berikutnya adalah gereja adalah gedung. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tubuhmu itu bait Allah. Lantai 5 dan 6 ini adalah gedung tempat beribadah. Demikian juga gereja-gereja bangunan yang di luar sana, itu bukan gereja, itu adalah bangunan tempat beribadah. Bilang kiri kanan, bangunan tempat beribadah. Milik organisasi, semua bisa diatur, ditertibkan, sangat penting. Bahkan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ibadah, bait Allah yang sejati ada di dalam diri kita masing-masing. Dan ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa merusak bait Allah, dia merusak, menantang Tuhan. Karena itu bait Allah tidak berarti dirusak oleh rokok. Merokok itu enggak boleh, ya.
Tapi yang makannya terlalu banyak, kolesterol, gula darah, gak bisa mengendalikan diri, dengar baik-baik, itu sama dengan merusak bait Allah. Bila kiri kanan aku tahu yang dimaksud ya. Kalau sudah ketemu B2, kalau sudah ketemu lupa tetangga, lupa istri, lupa mertua, fokus pada makanan. Sehingga dia merusak bait Allah. Ya, orang yang kerja sampai malam tiap hari waktunya istirahat, dia tidak sedang bekerja, dia sedang merusak bait Allah. Jaga. Bilang kiri kanan, jaga. Ya, jemaat kita mesti menjaga kehidupan ini ya. Saya senang sekali kita adakan tes ya Pak Han ya. 50.000 ya biayanya. Kita tes kolesterol, gula darah, asam urat, tensi paling mendasar lah. Sehingga kalau ada tindakan, ada ditemukan hal-hal yang perlu dikonsultasi lebih lanjut, gereja bisa memfollow up, bekerja sama dengan jemaat tersebut. Next slide. Belum. Selanjutnya, pemuritan hanya melalui gedung gereja. Bapak Ibu, gedung gereja adalah training center, tempat kita dilatih. Tapi pemuritannya itu Senin sampai Jumat. Di Komsel harus dimuridkan, supaya orang bertumbuh, dewasa. Pertemuan-pertemuan di kantor, pertemuan-pertemuan di keluarga, bapak dan anak, itu pemuritan yang harus terus dikerjakan. Gereja sangat terbatas waktunya, kalau dihitung hari Minggu. Tetapi di dalam pertemuan-pertemuan Komsel, pertemuan-pertemuan itu ketika kita bicara malam-malam, diskusi, kemudian kita ngerjakan proyek bersama, kita tahu, oh karakter sahabat saya itu gampang tersinggung. Oh karakter sahabat saya itu kalau keinginannya tidak dituruti, ngambek. Oh sahabat saya itu kalau disindir, left group. Tertawanya paling kencang. Oh kalau namanya gak disebut, tinggalkan grup. Itulah pemuritan. Sekalipun ada banyak orang yang belum sepakat, yuk kita saling mengasihi, duduk bersama-sama mendengar. Mengerti isi hatinya dia. Jangan menilai orang lain berdasarkan kita. Belajar mendengar dia. Kalau di dalam Stephen Covey dikatakan, seek first to understand, then be understood. 7 habit dari Stephen Covey. Jadi belajar mengerti dulu, dengar dulu, dengar. Jangan ingin didengar. Dulu kalau kita suka bercanda, rapat-rapat di kalangan teman-teman sendiri, biasanya kita bisa kenalin orang-orang itu dengan cara rapat. Rapatnya jam 10, dia datang 10:30. Kemudian dia ngomong gini, saya ada sesuatu yang penting. Tapi habis itu, saya harus jalan duluan. Dia ngomong bla 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 bla, habis itu selesai. Saya pikir, maksud lu, dia tidak mendengar satupun. Dia tidak belajar pasang telinga, kemudian mengerti, kemudian dia memberikan pendapat. Banyak ayat di Alkitab, orang yang terlalu banyak bicara akan banyak kesalahan. Jadi itu tidak tepat. Mari kita belajar mendengar seutuhnya dulu. Kemudian yang berikutnya, false belief di masyarakat kita. Misi dan pengertian gereja hanya dikerjakan kaum Lewi. Siapa kaum Lewi? Di bangsa Israel ada 12 suku. Lewi lah yang diserahkan pelayanan. Karena itu yang full time itu disebut Lewi. Padahal Tuhan maunya 1 Petrus 2 ayat 9. Semua itu pekerja. Saya ulangi. Every single of us adalah pelayan-pelayan Tuhan. Katakan amin. Yang di atas pelayan Tuhan bukan?
Yang di sebelah kiri, pelayan Tuhan atau pelayan setan? Pelayan Tuhan semua. Jadi bukan lagi tanggung jawab suku Lewi, tapi dengar baik-baik. Gereja ini adalah orang-orang yang diurus oleh orang-orang yang menyerahkan diri dan mengalami kemenangan dalam hidup dalam area-area tertentu, belum sempurna, dan dia menjadi coach kehidupan. Siapa yang akan melayani? Semua. Bilang kiri kanan yang paling pojok, semuanya dengar. Semua pelayan Tuhan. Gereja aja memfasilitasi, memberikan teladan, memberikan guru dan juga bapak-bapak rohani yang akan membawa semua kepada pelayanan. Misalnya pelayanan misi. Gereja tidak lagi seperti ini. Kalau zaman dulu, yuk mari kita memberi untuk misi. Lainnya, diam saja di gereja. Enggak salah. Tapi kalau Abah Love, misi ini seperti ini loh. Semua komsel harus pergi misi. Oh gitu ya, yuk dilatih. Manajemen misi gimana? Kalau misi supaya semuanya hendaknya sekali datang tidak berdampak, harus belajar. Kalau Abah Love sini nggak cukup, kita belajar di Abah Love lain. Sehingga apa? Semua jemaat kita itu pergi keluar dan menjangkau. Katakan amin. Semua bilang kiri kanan. Yang atas saya belum dengar. Semua. Yang di rumah-rumah saya belum dengar. Semua. Enggak dengar ya yang di rumah. Memang enggak ada di sini. Dan yang terakhir, tema tahun ini juga berdasarkan kita tidak lagi berdoa supaya orang-orang datang ke gereja. Itu bagus. Tetapi Tuhan minta kita pergi. Pergi. Nah, prakteknya pergi akan kita lakukan di dalam next slide. Menurut penulis buku yang terkenal ya, pelayanan di marketplace namanya Ed Silvoso, pekerjaanmu adalah mimbarmu. Yang kerja di rumah sakit siapa? Banyak ya di sini ya. Onong, di Youth Pro, ada di rumah sakit mana lagi itu? Itu adalah mimbar. Engkau harus menyampaikan kebenaran firman, hidup dalam kebenaran. Tapi masih aja nggak suka Pak. Saya sudah ngomong gitu dikira sok-sokan, dikira orang kudus, enggak kontekstual. Saya bilang, itulah namanya salib. Tuhan Yesus sehebat-hebatnya itu, baik tetap dimusuhi. Jadi kalau dimusuhi, bilang kiri kanan, itu sudah biasa. Bilang tepuk, sudah biasa. Asal jangan karena kesalahan kita. Jadi tempat kerja itu mimbar Bapak Ibu. Apalagi keluargamu itu mimbar. Kita tidak bisa melayani orang lain. Kita tidak bisa melayani kemana-mana kalau istri dan anak-anak kita tidak dilayani dengan baik. Katakan amin. Demikian juga wanita bijak. Dia tidak boleh pergi kemana-mana sebelum suaminya dilayani dengan baik. 1, 2, 3. Pak Denis, 1, 2, 3. Jadi saya mesti seimbang. Banyak wanita aktif sekali di pelayanan, tapi di sini nggak ada ya Pak ya. Di luar sana ya. Tapi anak istrinya diterlantarkan. Banyak sekali pria melayani, tapi istri dan anaknya tidak dilayani. Pria adalah sumber yang harus mengajari firman kepada anak dan istri. Kan itu rumah tangga, komunitas, kemudian apa? Tempat kerja atau profesimu. Kalau engkau seorang dosen,
Engkau adalah utusan Allah untuk membawa kabar kebenaran. Kalau engkau seorang guru, engkau utusan Allah di tempat itu. Karena itu engkau membawa kerajaan Allah di situ. Kalau engkau seorang IT, apalagi? Security, tukang parkir pun Bapak Ibu, kita harus berbeda. Tukang parkir Kristen ada tak Pak? Bedanya apa Pak? Bedanya adalah dia tidak menerima uang sebelum kendaraannya dijaga sampai selesai. Banyak sekali tukang parkir diminta uangnya habis itu tinggal pergi. Kalau engkau tukang parkir Kristen, jangan sama, bilang kiri kanan, jangan sama. Sekalipun bukan tukang parkir. Kaidileo juga berkatakan, as you go, kemana kamu pergi. Bentar lagi liburan Lebaran ya. Saya mengingatkan, kita akan bertemu dengan banyak orang. Jangan lupa, sampaikan kabar baik. Amin. Ada loh, pribadi mengasihi kamu. Saya rasakan itu. Namanya siapa? Namanya siapa pribadi yang mengasihi kita? Ya, itu dia juga mengasihi kamu. Oh benar tak Pak? Iya. Saya ini gak punya masa depan. Kerja sana, kerja sini, tapi ya gak ada artinya. Karena itu hidupmu dibuat berarti. Mau gak percaya sama Tuhan Yesus? Itu ya. Kemudian yang terakhir, ada 4 langkah yang saya mau kita semua sedikit bahas. Yang pertama, sebelum kita menjangkau marketplace, karena marketplace itu terbatas. Ketika kita ada di sekolahan, kita tidak bisa sembunyi. Hidup kita sebagian besar ada di sekolahan. Sehingga yang mengajar di Tunas Bangsa, ataupun di Universitas Presiden, atau di rumah sakit, hidup kita dikenali. Karena itu, mau tidak mau, marilah kita hidup sesuai dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Maksud saya adalah hiduplah dengan benar. Jangan mengatakan apa-apa dulu, tapi hiduplah dengan benar. Milikilah passion. Tentu tidak sempurna ya. Kalau kita sempurna, ya boleh lebih bagus. Tapi di dalam ketidaksempurnaan pun lakukanlah dengan hati untuk setiap yang Tuhan percayakan. Ini kunci utama. Kalau hidup kita tidak benar, nggak ada yang mau mendengar kita. Di tempat kerja manapun, yang namanya gosip itu paling tinggi. Apa singkatannya gosip? Makin digosok makin sip. Informasi yang iseng, yang nggak ada sumbernya, dianggap benar. Waduh, seorang bisa dimusuhi tanpa ada kebenarannya sama sekali. Karena itu kalau orang tidak memiliki prinsip hidup berpadanan dengan Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dirinya akan goyang. Enggak tahan. Karena itu pertama Bapak Ibu indikasi Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Katakan amin. Hidupnya benar. Hidupnya tidak pelintat-pelintut. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Gereja harus jadi teladan. Kalau gereja sama-sama saja, hari ini ya, besok buat keputusan gini ya.
malamnya ada WA, gak jadi deh. Sebelum mengambil keputusan, pikirkan baik-baik. Ketika keputusan diambil, belajarlah memutuskan, melakukan sesuai keputusan. Komsel kami raker kemarin, sederhana. Ada keputusan-keputusan yang disepakati. Saya bilang, membuat keputusan itu enggak mudah. Ada steering committee, ada orang-orang mempersiapkan. Terus nanti jalan ada perubahan sedikit diganti. Enggak boleh. Kita harus cek itu sesuai dengan visi gereja, tidak mengganggu orang lain, meningkatkan kapasitas, kemudian bermanfaat, lakukan itu. Make a planning is not easy. Karena itu kita harus bekerja berdasarkan perencanaan. Ya, kalau istilah saya, faith, fokus, follow through, faith. Fokus ini planning kita. Jangan terganggu hal-hal lain. Karena kita sudah disepakati, kita sudah didoakan, kita punya nilai-nilai yang bagus, kemudian follow through diikuti, dengan iman kita kerjakan. Evaluasi. Yang kedua, jadilah teladan dalam karakter dan integritas. Di dalam kitab 1 Timotius, pasal yang keempat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan dalam karakter dan integritas. Saya ulangi sedikit, karakter adalah what are you doing when no one watching? Apa yang kamu kerjakan kalau tidak ada yang lihat? Di depan orang kamu bisa manis, di depan istri bisa ramah, di depan pacar bisa lucu, ya. Tapi kalau nggak ada, apakah kamu memiliki sikap yang sama? Itu karakter. Kalau integritas apa? Doing the right thing even though no one watching. Sekalipun tidak ada yang lihat, kita lakukan yang benar, yang tepat. Banyak tukang sapu jalanan yang ditugasi membersihkan jalanan, kalau nggak ada pengawasnya, kalau kita perhatikan apa? Sampah-sampah itu dimasukkan ke lubang-lubang itu, pokoknya bersih. Padahal itu membuat macet, banjir. Jadi itu tidak integritas. Integritas kalau engkau mau melayani Tuhan, yuk doa pagi yuk, kemudian yuk doa. Besok Bapak bisa datang jam 6 pagi. Dia datang sendiri, yang lain lupa. Dia ambil gitar nyanyi. Tidak menghakimi yang nggak datang, memutuskan untuk menyembah Tuhan, karena itu sudah keputusan dia menikmati hadirat Tuhan. Selesai. Yang 10, omong kosong. Mereka bukan orang-orang yang berintegritas. Mau nggak kawan-kawan menjadi orang punya karakter baik dan berintegritas? Kalau mau angkat tangannya dong. Ya. Angkat tangannya yang tinggi, jangan setengah-setengah, takut. Nah, artinya sebentar lagi ada problem. Dan harus tetap setia. Setia, jalani aja. Sekalipun sendiri. Gak ada masalah.
Sendirian jalani saja. Itu menggetarkan siapapun. Kenapa? Dirimu tidak bisa diukur sesuai dengan orang-orang di luar sana. Dirimu punya standar. Ya, tidak. Kalau nggak mau bergaul sama saya, ya sudah. Tapi ini standar saya. Kalau berjanji, datangi, penuhi. Kalau nggak bisa, restitusi, ganti. Dengan demikian hidupmu itu menggetarkan kerajaan kegelapan. Atasanmu aja sungkan sama engkau. Direkturmu juga heran. Kok ada orang yang begitu clear hidupnya? Ya, tidak. Dan tidak menghakimi, dari mulutnya nggak ngomel. Apa tuh yang lain, katanya jam 10, saya datang jam 10, yang lain nggak ada yang datang, nggak bener. Nah, itu ngomel, bilang, banyak tunggalnya, banyak yang lain. Oh, akeh tunggale, salah ngomong ya. Akeh tunggale. Tapi jadi pribadi yang clear itu, setia sekalipun sendiri. Saya bilang para PKS, kita akan lakukan equipping para PKS. Melayani Tuhan itu sendiri kadang-kadang. Tapi di situ dia harus mempercayakan sama Tuhan. Tuhan, kau tidak pernah gagal berjanji. Jalan hidup. Wah, engkau akan maju. Engkau akan diikuti karena engkau adalah pemimpin. Amin Pak Yusuf? Amin ya. Kemudian berikutnya, bangunlah jembatan kasih. 2 Petrus 1 ayat 5-9. Di dunia itu isinya transaksional. Kalau engkau tidak pernah mengajak orang makan, tidak pernah memberikan perhatian, tidak pernah melakukan sesuatu, yang kau tidak membangun jembatan kasih. Di luar sana banyak orang yang butuh perhatian. Karena itu Pak Rudi dalam khotbahnya saya catat, gunakanlah ikatan persahabatan dengan Mammon. Supaya ketika Mammon tidak bisa menolong, maka kemah yang abadi itu menolong. Karena itu kalau punya uang, haruslah dibagi, diajak traktir orang. Orang-orang temu kemudian dikirimi sesuatu, ya bilang kiri kanan, aku mau loh. Aku mau loh gitu ya. Seperti saran Bang Darwin, coba kirimi dulu ke Pijar ya. Test case dulu ya. Pijarnya kirimi siapa Pak Sian dulu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam bangunan jembatan kasih ini, sebenarnya ini saya, waktunya sudah hampir habis, tapi saya kesimpulan di situ ya. Di dalam 2 Petrus 1, ayat 5 sampai yang ke-9. Jadi di dalam membangun jembatan kasih, kasih itu adalah berdasar iman. Karena itu saya bacakan ayat ke-5, justru karena itu dengan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kita beriman di dalam Yesus Kristus. Gak boleh berhenti di situ. Berbuat kebajikan. Tirukan saya sama-sama. Kebajikan. Ya. Jadi berbuat baik. Kata Prof. Joni bilang gini, kalau berbuat baik tanya Tuhan, Tuhan belum jawab, yes gak apa-apa. Berbuat baik dulu aja. Kemudian kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan itu harus ditambahkan. Banyak orang pengen diberkati, tapi nggak mau belajar pengetahuan. Maksudnya gimana Pak? Berkat kan dari Tuhan. Bukan, ayat ini mengajarkan, tambahkan pengetahuan. Pengetahuan buat roti yang enak itu gimana ya? Ya pergi ke tempatnya Bumin. Oh belajar bahasa Inggris yang bagus kemana ya? Konsultasi sama Bu Ani. Ya toh? Dapat biaya sekolah murah kemana? Konsultasi ke Pak Heri Hutapea. Ya toh?
Belajar, pengertian. Banyak orang sebenarnya diberi berkat yang cukup, tapi tidak ngerti. Karena itu pengertian mesti dikejar. Bahkan pengertian kebenaran. My people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengenal pengetahuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai visi gereja kita ya. Yang terakhir, visinya adalah menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Saya punya teman ahli dalam pengembangan diri sebagai karyawan. Luar biasa baiknya. Jadi kalau mau jadi karyawan yang baik. Kalau sudah selesai jadi karyawan, jadi pengusaha, beda. Panggilannya beda. Jadi pengusaha yang baik. Jadi hamba Tuhan yang baik ya. Semuanya harus diberi pengertian. Oh caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini ya. Kalau orang biasa susah, kita bisa sangat dengan mudah. Kemudian kepada pengertian, kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting Bapak Ibu. Kalau kita lapar, antri makan, sabar gak kita? Yang dulu deh, Bapak kan belum makan juga, gak apa-apa saya masih tahan 10 menit duluan. Semuanya ngomong salah. Dia tahu kebenaran, dia mau ngomong Tuhan ingatkan. Jangan ngomong seperti itu. Gue seperti ngomong seperti membuang emas di kandang babi. Kalimatmu ikut-ikut jadi kalimat bodoh. Gak usah ngomong, menahan diri. Kemudian setelah penguasaan diri, gak sekali-sekali tapi tekun. Tekun, setiap hari menguasai diri, ngomongnya dipikir sungguh-sungguh, tindakannya dipikir sungguh-sungguh, apapun dipikir dengan tekun. Dan ketika itu terjadi, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan kesalehan. Saleh itu tekunnya terus-menerus. Dan ketika saleh, dia bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Prosesnya kayak gitu. Dan mengasihi saudara-saudara seiman, ditambahkan kasih semua orang. Nah, ayat yang ke-8 paling bagus. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu, jangan pernah lupa dosa kita itu dihapuskan Yesus di kayu salib. Bukan usaha kita. Tidak ada upaya manusia. Kalau engkau tidak menambahkan kepada imanmu kebajikan, tidak menambahkan kepada imanmu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kepada kasih akan saudara seiman adalah kasih kepada semua orang. Maka engkau sombong, engkau lupa dosamu sudah diampuni. Yesus mati di kayu salib, menebus dosamu. Oleh iman engkau diselamatkan, bukan upayamu sendiri. Karena itu jangan ada seorang pun yang bermegah. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengingat peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Mari kita siapkan anggur dan roti perjamuan kudus kita.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bukti. Mari kita mengambil waktu berdiam diri di hadapan Allah. Izinkan Tuhan melihat kehidupanmu yang paling dalam. It is between you and God. Jangan pedulikan yang lain. Ini adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Di manakah posisimu hari ini? Apakah engkau sadar ada pribadi Yesus yang mencintaimu, yang rela mengorbankan nyawanya untukmu, yang mau mati segala dosa, kesalahan manusia yang dibuat dipikulnya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Angkatlah roti. Tuhan begitu mengasihi Bapak dan Ibu. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, Dia akan menjadikan seputih salju. Bukan oleh kekuatanmu, tapi oleh darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela,
yang menebus dosa umat manusia. Maukah engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Menjadikan Tuhan Raja atas hidup. Menjadikan Dia kekuatan. Dan menjadikan Dia pribadi yang menuntun hari demi hari hidup. Pada peristiwa Getsemani, setelah Dia bergumul dan berdoa, Dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang ditikam karena pemberontakanmu. Mari kita makan, bersekutu dengan kematian Kristus, roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah darah perjanjian. Adalah cinta dan kasih dan pengorbanannya. Dia menebus engkau dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri, nyawanya. Bapak Ibu, tahukah engkau sangat dicintai Tuhan? Engkau sangat dicintai Tuhan. Engkau dikasihi melebihi apapun. Jangan engkau cemas, bimbang, dan ragu. Engkau dicintai oleh Raja di atas segala raja, yang memberimu privilege untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Segala dosamu diampuni, segala pemberontakanmu dilupakan. Engkau tidak diingat-ingat lagi. Dia hanya melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita minum cawan ini, mengucap syukur. Dan cawan ini adalah darah perjanjian yang berjanji untuk menebus dan membebaskan kita dari segala belenggu dan dosa, bersekutu dalam kematian, dan bangkit bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada di antaramu yang sedang di persimpangan jalan. Kau bimbang mengambil keputusan yang penting dalam hidupmu. Tuhan mengingatkan, Dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Pilihlah Tuhan. Pilihlah jalan Tuhan. Dia akan menuntunmu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Bahkan sekalipun kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan akan menghiburmu. Gada dan tongkatnya itulah yang menolong engkau. Jangan ragu-ragu, putuskanlah untuk mengikut jalan Tuhan. Tidak kebetulan engkau ada di tempat ini. Engkau dikasihi, engkau dicintai Tuhan. Ada di antaramu juga
Engkau sedang bimbang, engkau sedang ragu-ragu, engkau sedang dikecewakan banyak orang. Engkau hampir tidak percaya bahkan kepada orang-orang percaya. Dengar firman Tuhan. Engkaulah adalah anak yang dikasihi. Engkau diterima apa adanya. Tuhan mengasihimu. Kembalilah, berbahagialah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong langkah-langkah kakimu. Terima kasih Tuhan, namamu berdoa. Bila setiap jemaatmu hari ini boleh makin mengenal Sang sumber kebenaran itu. Kehidupan mereka tidak dipisah-pisah. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang utuh. Dimanapun mereka berada. Di pelayanan, di tempat kerja, di masyarakat, di profesi mereka. Tuhanlah teladan mereka. Tuhanlah yang akan kau bawa kehidupan yang di dalam kebenaran. Dan kau akan menjadi pelayan-pelayan di marketplace. Kau akan menjangkau, memuridkan yang ada di luar sana. Demi nama Tuhan Yesus. Dan berdoa kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kasih ya.